Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Sekarang kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yakni menggambar model bagian kedua. Sebelum Mem membahas materi selanjutnya, Mem akan mengulas kembali materi yang kita bahas minggu lalu, yaitu tentang menggambar model. Menggambar model adalah kegiatan menggambar yang diawali dengan menentukan sebuah objek yang akan digambar. Objek gambar model dapat berupa hewan, tumbuhan, manusia, dan kumpulan benda-benda yang disusun sesuai dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama yang baik, sehingga gambar memiliki satu kesatuan yang utuh. Menggambar model merupakan salah satu teknik yang sering dilakukan oleh seorang perupa. Perlu digarisbawahi, seorang perupa adalah seorang seniman dalam seni rupa. Pada tahap menggambar model, diperlukan ketekunan dan ketelitian agar hasil yang dicapai sesuai dengan objek yang digambar. Baik benda mati maupun benda hidup dapat dijadikan sebagai model. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang prinsip-prinsip yang ada di dalam menggambar model. Dalam menggambar model, kita harus mematuhi prinsip-prinsip yang ada agar karya seni rupa dua dimensi yang kita hasilkan nanti dapat memberikan suatu sentuhan keindahan serta kenyamanan saat melihatnya. Di awal tadi Mem juga sedikit membahas tentang prinsip menggambar bentuk yang meliputi komposisi, proporsi, keseimbangan, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan lebih mendalami tentang apa sih komposisi, proporsi, dan prinsip gambar bentuk lainnya. Prinsip-prinsip menggambar model ada 5. Yang pertama, komposisi. Yang kedua, proporsi. Yang ketiga, perspektif. Yang keempat, pencahayaan. Dan yang terakhir, bayang-bayang. Prinsip menggambar model yang pertama adalah komposisi. Komposisi itu sendiri merupakan cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model, sehingga hasilnya tampak menarik dan indah. Komposisi dapat dipengaruhi oleh objek gambar, warna objek gambar, dan latar belakang gambar. Komposisi terbagi menjadi 3, yaitu komposisi simetris, komposisi asimetris, dan komposisi sentral. Komposisi simetris adalah komposisi yang objek gambarnya diletakkan pada posisi seimbang antara kanan dan kirinya dengan benda yang sama dalam bentuk dan ukurannya. Yang kedua, komposisi asimetris. Komposisi asimetris merupakan komposisi yang objek gambarnya diletakkan pada posisi seimbang antara kanan dan kirinya, akan tetapi dengan benda yang tidak sama dalam bentuk dan ukurannya. Yang terakhir, komposisi sentral. Komposisi sentral merupakan komposisi yang pusat perhatian benda atau objek gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Untuk lebih jelasnya lagi, silahkan perhatikan penjelasan dari Pak Wandi. Sekarang di depan kamu ada 3 benda. Sekarang bisa terlihat antara benda kanan dan kiri ini sama, menandakan bahwa ini adalah komposisi simetris. Nah, yang kedua, antara posisi benda kanan dan kiri berbeda, berarti menandakan komposisi asimetris. Yang ketiga,
adalah komposisi sentral. Terlihat benda yang ada di sini berkumpul di tengah semua. Komposisi juga merupakan tata susunan yang menyangkut keseimbangan, kesatuan, irama, dan keselarasan dalam suatu karya seni rupa. Keseimbangan sendiri merupakan penggambaran objek benda yang memberikan kesan keseimbangan antar bagian-bagiannya. Untuk kesatuan, merupakan suatu penggambaran objek yang memberikan kesan adanya kesatuan unsur-unsur yang terpadu. Kemudian irama. Irama sendiri merupakan suatu penggambaran objek yang memberikan kesan pergerakan dengan alur yang teratur. Gambar yang terkesan ritmisnya akan terasa enak dipandang mata. Yang terakhir, keselarasan merupakan suatu penggambaran objek yang memberikan kesan kesesuaian antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam suatu benda. Prinsip menggambar model yang kedua adalah proporsi. Proporsi adalah kesebandingan, keseimbangan, atau kesesuaian bentuk dan ukuran suatu benda antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, atau bisa juga disebut dengan perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Yang ketiga, perspektif. Perspektif adalah penggambaran objek berdasarkan kesan pada pandangan pertama. Yang keempat, pencahayaan. Pencahayaan atau bisa disebut dengan efek gelap terang merupakan salah satu faktor pendukung gambar bentuk yang berfungsi untuk menjadikan gambar terlihat realistis. Efek gelap terang ini juga menimbulkan efek terang di satu sisi dan efek gelap di sisi lain, sehingga seolah-olah gambar yang ia ciptakan seperti gambar 3 dimensi. Yang kelima, bayang-bayang. Bayang-bayang adalah wujud hitam yang tampak di balik benda yang terkena sinar atau yang terkena sinar matahari. Alat dan bahan dalam menggambar model. Sebenarnya alat dan bahan dalam menggambar model itu cukup banyak. Kalian bisa bacalah di buku LKS atau buku paket yang kalian terima, atau di sumber-sumber lain seperti internet. Di sini Mem akan menyebutkan 6 alat dan bahan yang biasa digunakan untuk menggambar model. Yang pertama adalah kertas gambar atau buku gambar. Yang kedua, pensil. Yang ketiga, penghapus. Untuk pewarnanya, kalian bisa menggunakan pensil warna, krayon, dan cat air. Pembahasan kita yang terakhir yaitu teknik-teknik menggambar model. Untuk teknik-teknik menggambar model, kalian bisa menyaksikan video berikut ini. Teknik-teknik menggambar model. Anak-anak, sebenarnya banyak teknik yang dapat kita gunakan dalam menggambar model. Nah, pada video ini saya hanya memberitahukan 5 teknik umum yang sering dipakai dalam menggambar model. Teknik-teknik tersebut antara lain: 1. Teknik arsir. Kalau teknik arsir lebih menekankan pada kekuatan garis. Biasanya dilakukan berulang-ulang ya, secara sejajar maupun tumpang, terpotong, zigzag, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesan gelap terang pada gambar. Terus yang kedua, teknik dusel. Teknik menggambar ini menggunakan bantuan kapas atau alat khusus yang berupa gulungan kertas. Bahkan bisa kita gunakan jari-jari kita untuk teknik menggambar yang satu ini. Yang ketiga, teknik blok. Teknik ini lebih menekan pada perwujudan karakter objek
dengan hanya melihat siluetnya saja. Kita bisa menebak bentuk dari objek tersebut. Yang keempat ada teknik pointillist ya. Teknik menggambar ini menitik beratkan pada penggunaan titik ya, untuk membentuk suatu gambar. Yang kelima ada teknik akuarel atau transparan. Teknik ini biasanya menggunakan media basah, biasanya menggunakan cat air juga ya. Air lebih ditambah sedikit lebih banyak untuk menghasilkan warna yang transparan. Baik, yang terakhir kita ke langkah-langkah menggambar model. Perlu diketahui anak-anak, langkah-langkah menggambar model yang pertama adalah mempersiapkan objek gambar ya, kita siapkan modelnya dulu. Yang kedua, mulai membuat sketsa. Membuat sketsa yaitu menggambar bentuk dasarnya atau bentuk globalnya dengan memperhatikan proporsi bentuk objek yang digambar. Lalu langkah yang ketiga, memberikan kesan gelap terang pada setiap bagian objek dengan menggunakan arsiran sampai terlihat perbedaannya. Yang keempat, membuat detail pada setiap objek. Terus yang kelima, memperjelas setiap bagian objek dengan warna yang sesuai model. Yang terakhir adalah finishing, yaitu memberi tambahan pada backgroundnya atau dan lain-lain sesuai gambar yang diinginkan.